Ya, teknologi yang sudah berkembang dengan pesat seiring dengan waktu, ya adanya sebuah media yang cepat membuat yang jauh terasa dekat dan dekat terasa jauh. Maka itu pemuda dalam hal ini, kita seluruh bangsa Indonesia harus benar-benar menyeleksi apa yang terjadi, apa yang ada di dalam media tersebut. Artinya kita harus mempunyai satu komitmen bahwa Sumpah Pemuda itu adalah salah satu wadah untuk mempersatukan generasi muda Indonesia dalam kaitannya bagaimana memperjuangkan kemerdekaan. Biar tidak nanti kebablasan, nanti anaknya baru sudah terjadi baru ngeh, padahal itu adalah ajaran-ajaran yang sesat yang bisa membuat dia itu jatuh, ya, baik itu dia dalam pertemanan atau dalam suatu lingkungan. Generasi muda saat ini bisa menggunakan persatuan, persaudaraan, dan semangat golongan pemuda tahun 1928 untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara. Nilai-nilai Sumpah Pemuda dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nasionalisme. Pada masa kini, generasi muda hendaknya mempertahankan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan mampu untuk memaknainya. Generasi muda harus mendukung toleransi dalam mempertahankan kesatuan bangsa. Wujud toleransi ini misalnya generasi muda harus menghargai perbedaan yang ada seperti suku, agama, ras, dan golongan. Salah satu makna yang dapat kita petik dari Sumpah Pemuda untuk diterapkan untuk mendukung kemajuan bangsa, yakni mendukung toleransi sebagai upaya menghargai perbedaan yang ada, meningkatkan rasa cinta tanah air di tengah era globalisasi ini. Semangat belajar, berkarya, dan berinovasi demi mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Ya, kita sebagai generasi muda haruslah menjunjung tinggi ketiga poin-poin tersebut, di mana poin-poin tersebutlah yang mempersatukan kita bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, beraneka ragam bahasa, dan juga beraneka agama dengan letak geografisnya yang memanjang dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan sebuah paham-paham yang benar-benar bisa merongrong kedaulatan bangsa Indonesia, itu paham-paham radikal. Paham radikal ini harus kita antisipasi, ya. Tidak bisa kita diamkan begitu saja. Kita harus bisa mencermati nanti ke depannya bahwa hancurnya negara Republik Indonesia bukan disebabkan oleh penjajah dari luar. Itu akan terjadi di dalam bangsa Indonesia sendiri. Itu ketika kita tidak lagi menjunjung tinggi falsafah kebangsaan kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, maka bangsa ini pasti akan runtuh, ya. Tidak seperti apa yang diceritakan oleh pendiri-pendiri atau tokoh proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno-Hatta. Nah, dengan adanya paham radikal yang muncul di negara kita, ini takutnya nanti masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke dunia pendidikan. Ini akan sangat benar-benar tidak kita inginkan. Maka itu kita bangsa Indonesia, yaitu warga Indonesia, warga harus tetap menjunjung tinggi hal itu. Nah, bagaimana caranya kita selektif menerima sebuah ajaran-ajaran atau mengadopsi sebuah apa yang tidak sesuai dengan kehidupan kita berbangsa dan negara itu sendiri. Yang menyikapi hal tersebut, ya kita dihadapkan oleh teknologi sekarang. Ya, teknologi yang sudah berkembang dengan pesat seiring dengan waktu, ya adanya sebuah media yang cepat membuat yang jauh terasa dekat dan dekat terasa jauh. Maka itu pemuda dalam hal ini, kita seluruh bangsa Indonesia harus benar-benar menyeleksi apa yang terjadi, apa yang ada di dalam media tersebut. Apakah yang ditampilkan itu adalah berbentuk positif ataukah akan bisa menjadikan sebuah tunggangan nantinya ketika itu kita laksanakan keseharian. Nah, makanya itu media sosial dalam hal ini benar-benar itu sangatlah berpengaruh besar terhadap kepribadian warga negara Indonesia tersebut, terutama untuk anak-anak, ya. Ketika sekarang zaman gadget,
Nah, zaman gadget ini apa yang sih yang tidak ada? Aplikasi apa sih yang nggak ada di sana? Nah, itulah yang kita takutkan ketika dia masuk ke dalam aplikasi tersebut, dia masuk ke dalam ranah-ranah yang tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa. Nah, itu akan membuat anak-anak itu terpatri, terdoktrin bahwa apa yang disampaikan dalam media itu benar, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan berbangsa dan bernegara. Kalau berbicara masalah perayaan Hari Sumpah Pemuda pada saat tanggal 28 Oktober Sane Jagirau Kuniki, kalau kita bicara masalah Sumpah Pemuda, ini sudah komitmen daripada para pemuda yang dikumandangkan pada saat tanggal 28 Oktober 1908 ya. 1908. Itu artinya kalau kita sudah bersumpah, artinya kita harus mempunyai satu komitmen bahwa Sumpah Pemuda itu adalah salah satu wadah untuk mempersatukan generasi muda Indonesia dalam kaitannya bagaimana memperjuangkan kemerdekaan. Karena peranan pemuda adalah sangat penting untuk memberikan dorongan motivasi kepada orang-orang tua dalam konteks perjuangan. Setelah kita merdeka, bahwa Sumpah Pemuda adalah merupakan alat pemersatu daripada generasi muda Indonesia. Ya, notabene kita sudah dipersatukan melalui sumpah. Maka dari itu besar harapan saya selaku Ketua FKUB Kecamatan Kuta Utara, bagaimana kita bisa bersinergi, bagaimana kita akan bisa bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Memaknai Sumpah Pemuda di era milenial yang serba digital ini, generasi muda menjadi ujung tombak dari bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi pemuda saat ini dengan pemuda tahun 1928 tentu berbeda. Masa boleh berbeda, tapi semangat juang serta spirit Sumpah Pemuda harus tetap menyala. Generasi muda harus mencontoh spirit Sumpah Pemuda yang digelorakan para pemuda di tahun 1928. Di masa itu, meskipun mereka berbeda suku, budaya, agama, dan ras, tetapi dapat berjuang bersama. Di zaman yang serba digital sekarang, intoleransi pun meningkat. Para pengguna media sosial saling serang, komentar, dan saling ejek satu sama lain seolah menjadi makanan setiap hari. Generasi muda diharapkan tetap teguhkan hati untuk saling menghargai dan menghormati sesama anak bangsa. Untuk menumbuhkan rasa persatuan, kita dapat melaksanakan dengan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Ya, pemahaman itu benar-benar ya, untuk menggunakan bagaimana menyikapi menggunakan media dengan baik ya. Bagaimanapun itu harus kita terima. Kita harus hadapi di era globalisasi ini. Tidak bisa kita tinggalkan atau apalagi menghindar dari hal itu. Tapi kita tetap harus benar-benar bisa menseleksi apa yang ditampilkan di sana. Nah, untuk orang tua biar tidak nanti kebablasan, nanti anaknya baru sudah terjadi baru ngeh, padahal itu adalah ajaran-ajaran yang sesat yang bisa membuat dia itu jatuh ya. Baik itu dia dalam pertemanan atau dalam suatu lingkungan. Nah, maka itu pengawasan dari orang tua kalau di rumah dan di sekolah adalah para guru. Itu benar-benar harus mendapat pengawasan. Karena untuk zaman era globalisasi itu, handphone itu adalah suatu hal yang wajib, bukan kebutuhan yang nomor 2 atau kebutuhan ini sekarang menjadi kebutuhan primer. Ya. Bagaimana tidak? Sekolah sekarang anak-anak sekolah itu wajib mempunyai handphone yang mempunyai Android malah, yang memang harus menampilkan sebuah dunia digital di sana. Ya, dari sanalah akan ada sebuah pelajaran di sana. Tolong cari aplikasi gini, tolong cari gini, tolong buka Google yang begini. Nah, ketika dia salah mencari atau penelusuran yang salah, dia akan mencoba. Nah, ketika dia mencoba bahwa itu tidak benar, itu yang akan menjadikan dia, oh ini ya, bagaimana kita dalam paham radikal begini. Nah, anak-anak pasti akan ingin membuktikan apakah benar ajaran ini. Nah, anak-anak yang membuktikan itu. Nah, karena
keingintahuan anak-anak itu lebih tinggi daripada orang-orang yang sudah tua. Karena orang tua itu sudah tahu bagaimana sejarah berdiri bangsa ini, bagaimana sejarah terjadinya sebuah deklarasi pada tanggal 28 Oktober tahun 2028 tersebut. Tapi anak-anak ini kemungkinan dia tidak tahu sejarah, tapi dia menerima dalam posisi yang otak yang masih kosong, kayak ibarat buku masih dalam kertas yang putih, belum terisi tinta-tinta. Nah, ini membahayakan sekali. Nah, maka dari itu mari kita saling mengawasi anak-anak kita, baik di rumah yaitu orang tua dan keluarga, ataupun di sekolah oleh gurunya. Maka untuk minimize terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, benar-benar bisa kita wujudkan seperti itu. Jangan sampai menjadi luntur lah. Karena bagaimanapun juga Sumpah Pemuda adalah seperti apa yang saya katakan tadi, adalah alat pemersatu untuk generasi muda Indonesia yang ada di semua provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Maka dari itu dalam konteks ini berkaitan juga dengan adanya pilkada, maka dari itu harapan saya jangan sampai pemuda-pemuda Indonesia jangan sampai mengkotak-kotakkan diri. Sekalipun pilihan saudara berbeda, namun kita tetap satu. Karena adalah kita di bawah naungan NKRI. Maka dari itu besar harapan saya kepada pemuda-pemuda, karena sekarang yang sering disebut dengan generasi muda milenial, kita tetap mengetahui bagaimana perjuangan generasi muda terdahulu sehingga kita betul-betul bisa bersatu. Makanya adalah pelaksanaan perayaan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan setiap tanggal 28 Oktober. Itulah harapan saya yang pertama. Yang kedua, sebagai generasi muda, bagaimanapun juga kita bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada generasi tua supaya permasalahan yang ada di wilayah kita, di negara kita ini tetap bisa eksis. Jangan sampai kita berpihak kepada radikalisme. Mari kita perangi radikalisme. Karena bagaimanapun juga peran pemuda adalah sangat penting dan sangat strategis. Pengaruh media sosial saat ini bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat cukup besar. Apalagi semakin maraknya kabar bohong atau hoax yang menyebar luas di kalangan generasi muda ataupun masyarakat. Pemuda Indonesia hendaknya bisa berhenti menyebarkan berita hoax dan bijak menggunakan media sosial agar lebih bermanfaat. Menyebarkan energi positif memang terkesan sepele, namun justru memiliki dampak yang cukup besar untuk masyarakat dengan menyebarkan energi positif melalui pesan singkat ataupun postingan. Maka secara tidak langsung dapat membangun kembali semangat solidaritas dan rasa persatuan di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini telah memiliki wadah yang bisa dipergunakan sebagai ajang berkumpul dan berekspresi dan berkarya untuk bangsa dan negara. Berbicara masalah moral untuk generasi muda kita, khususnya untuk anak-anak sampailah tingkat SMP, SMA ataupun mungkin ya sampai perguruan tinggi. Itu kalau kita lihat sekarang, kita lihat di media-media sosial, ya itu sangat jauh berbeda dengan kelakuan atau perilaku anak-anak yang lahirnya tahun 70-an atau 80-an. Kenapa demikian ya? Ketika kita menerima waktu itu sebagai murid, yang kita takutkan adalah guru waktu itu. Ketika kita melihat guru itu adalah rasa deg-degan. Itu moralnya kita benar-benar waktu itu masih tinggi rasa menghormati seorang guru. Tapi pada era sekarang kita lihat di media, guru itu malah menjadi bahan candaan untuk murid-murid. Ya, bagaimana cara merubah hal itu? Kalau menurut pendapat saya, itu kembalikan aja ke kurikulum yang dulu. Ya, kayak ada pendidikan moral Pancasila, ya pendidikan agama yang benar-benar bisa diimplementasikan keseharian. Nah, itu yang harus. Nah, pendidikan moral Pancasila sebagai
dasarnya waktu di SD itu benar-benar itu bisa digunakan pada tingkat SMP, pada tingkat selanjutnya. Karena di dasarnya tuh, ketika kita di sekolah dasar, itulah dasar dari kelanjutan daripada pendidikan itu. Nah, bagaimana dengan ketika dasar kita nggak kuat, mendapat sebuah menerima pelajaran yang tidak sesuai dengan gini ya, bukan saya mengkritikkan untuk kurikulum ini jelek, enggak. Tapi karena pendapat saya kurikulum yang dulu itu benar-benar yang saya rasakan dan bisa saya pakai acuan pada kehidupan sekarang di usia yang ke-50 tahun ini. Saya ngerasa itu penting. Kita menyalahkan, tidak usah saling menyalahkan. Sebenarnya bagaimanapun juga pemerintah dengan wadah KNPI, baik itu di pusat, di provinsi maupun di daerah tingkat 2, bagaimana teman-teman di KNPI di bawah naungan Menteri Pemuda dan Olahraga, kalau ada Menteri Pemuda dan Olahraga, mempersatukan generasi muda itu menyatukan satu sikap. Jangan sampai ada generasi muda yang masuk dalam kelompok-kelompok radikalisme yang menentang negara Republik Indonesia. Ini kan tidak benar. Seperti apa yang saya katakan tadi, generasi muda adalah merupakan tulang punggung daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena generasi muda ini betul-betul bisa mempertahankan eksistensi daripada negara Republik Indonesia yang notabene diperjuangkan oleh generasi muda terdahulu, betul-betul bisa menjadi kita seperti sekarang ini. Maka dari itu kita tidak usah saling menyalahkan. Bagaimanapun juga bagaimana pemerintah melalui Menteri Pemuda, misalnya kalau ada kayak dulu Menteri Pemuda dan Olahraga yang notabene sudah ada wadahnya KNPI, bagaimana setiap hari Sumpah Pemuda, mari kita libatkan generasi muda kita untuk untuk mendengarkan pidato-pidato yang berkaitan dengan negara Kesatuan Indonesia, yang notabene bagaimana kita bisa mempertahankan negara Indonesia betul-betul bisa eksis. Jangan sampai seperti apa yang saya katakan tadi, generasi muda itu masuk ke kelompok-kelompok radikalisme. Generasi muda Indonesia harus bangga terhadap kebudayaan tanah air, karena Indonesia punya segudang kebudayaan. Jika warga negara lain saja bangga terhadap kebudayaan kita sebagai anak bangsa harus lebih bangga lagi. Tidak terkecuali generasi muda Bali harus bangga dan memiliki idealisme terhadap daerahnya. Partisipasi ini bukan saja dalam bentuk dukungan di pemerintahan, namun dapat diaktualkan dengan berbagai cara, baik dari sumbangan pikiran untuk menjadikan Bali lebih baik, ataupun membuka usaha dalam merangkul para generasi muda untuk membangun jiwa usaha. Ya, kami ingatkan kepada generasi muda Bali yang disebut dengan pemuda-pemuda Bali. Kalau kita sudah bicara pemuda, jelas antara pemuda dan pemudi, bagaimana kita bersinergi. Lebih-lebih Pulau Bali adalah pulau yang sangat kecil, yang notabene adalah merupakan daerah pariwisata. Generasi muda merupakan tulang punggung untuk menjaga persatuan dan kesatuan Pulau Bali, sehingga Pulau Bali tetap aman. Jangan sampai ada resim-resim radikalisme bisa menyusupi daripada wadah pemuda Republik Indonesia, khususnya wadah daripada pemuda Bali. Pesan saya, bagaimana generasi muda Bali bisa bersatu, bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana, lebih-lebih di tahun politik ini, seperti apa saya katakan tadi, apapun pilihan Anda adalah tetap bersatu. Pemuda yang eksis, pemuda yang tangguh, yang diharapkan menjadi tumpuan harapan daripada negara Republik. Salah satu poin yang disampaikan dalam Sumpah Pemuda adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia bersifat universal dan lebih mudah dimengerti seluruh orang. Banyak kita jumpai kalangan muda yang lebih sering menggunakan bahasa asing ataupun bahasa gaul untuk berkomunikasi. Padahal bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa yang seharusnya kita banggakan.
Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, generasi muda Bali hendaknya tidak lupa menjaga dan mengembangkan bahasa Bali sebagai bahasa daerah atau bahasa ibu. Ya, di antara daripada isi Sumpah Pemuda ya, di mana salah satunya adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa penyambung lidah, bahasa pemersatu. Bagaimana kaitannya dengan bahasa ibu, yaitu bahasa daerah? Bahasa daerah itu harus tetap dirasakan sebagai budaya, ya, untuk nantinya tidak menjadi atau dinaktirikan atau dinomorduakan. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu, bahasa daerah tetap lestari, itu harus seiring sejalan. Tidak ada boleh ditinggalkan. Oh, kita suka sebagai seorang seorang warga Indonesia wajib berbahasa Indonesia, tetap kita berbahasa Indonesia aja, tapi melupakan daerah, itu sangat salah. Semuanya itu harus kita lakukan. Nah, ketika kita sesama suku daerah, misalnya kita Bali, kita kalau sudah ketemu ya pakai bahasa Bali, sehingga kita tidak sampai melupakan atau meninggalkan budaya bahasa Bali itu sebagai bahasa ibu. Tapi ketika kita di luar Bali, ya, ataupun di dalam Pulau Bali itu sendiri, untuk menyambung silaturahmi atau menyambung suatu komunikasi, ya bahasa Indonesia yang utama. Ya, ketika bahasa Indonesia utama berarti mereka mengerti. Oh, ini bagaimana tidak? Karena dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari beribu-ribu bahasa, ya, beratus-ratus suku, mungkin ribuan suku mungkin ya. Nah, inilah untungnya ada bahasa Indonesia yang digunakan untuk melakukan sebuah komunikasi biar tidak nanti salah paham. Nah, ketika itu dilakukan, saya rasa semua akan tidak miss terhadap sebuah komunikasi. Nah, kalau sudah miss komunikasi, kita bilang iya, nanti di sana bilang iyo atau dan lain sebagainya, itu akan membuat sebuah perbedaan dan membuat sebuah perselisihan. Padahal maksud baik dan maksudnya benar, tapi terkadang yang maksud baik, tapi dalam posisinya mungkin tidak bagus. Misalnya dari Batak misalnya begitu, dengan kita di Bali kan sangat jauh sekali. Madura dengan kita di Bali kan sangat berbeda, dengan gaya bahasanya, intonasinya sangat berbeda. Makanya bahasa Indonesia ini benar-benar, tapi harus diucapkan dengan benar-benar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan disalahartikan. Kita menjunjung tinggi bahasa, tapi kita mengucapkan atau melafalkannya dengan tidak baik, itu juga sangat keliru. Artinya kalau kita sebagai generasi muda, bukan berarti kita sebagai pemuda yang menjaga kepentingan bangsa saja. Kalau kita di Bali sekarang kan, bagaimana generasi pemuda Bali bisa betul-betul eksis, memperjuangkan, misalnya sekarang kan sedang trennya sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan bahasa Bali. Bahasa Bali yang juga tidak boleh dilupakan, karena bahasa Bali adalah merupakan bahasa ibu yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita perjuangkan melalui wadah generasi muda. Melalui Sumpah Pemuda, bagaimana generasi muda Bali bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman, kepada adik-adik, supaya tetap di Bali mempergunakan bahasa Bali sesuai dengan peraturan gubernur yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali. Namun jangan lupa, bahasa Bali adalah merupakan bahasa ibu, namun jangan lupa bahasa Indonesia adalah merupakan bahasa nasional yang perlu kita pertahankan. Dan bila perlu, di Bali adalah merupakan daerah wisata, bagaimana generasi muda bisa berbahasa di luar bahasa Bali, di luar bahasa Indonesia, misalnya bahasa Inggris lah, bahasa Jepang, untuk bisa kita berkomunikasi dengan para turis yang notabene bisa kita mencari pekerjaan dengan belajar berbahasa asing, sehingga bahasa asing juga merupakan bahasa yang penting bagi daerah Bali, yang karena daerah Bali adalah merupakan daerah turisme. Sebagai generasi penerus, kita tidak bisa menghilangkan nilai-nilai positif dari semangat Sumpah Pemuda tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita memahami makna Sumpah Pemuda agar dapat memelihara serta meneruskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Meskipun tidak akan mudah, namun bukan berarti ini menjadi tugas yang mustahil.
Apalagi Sumpah Pemuda sebenarnya sudah menjadi jati diri warga negara Indonesia. Budaya gotong royong, saling menghormati, menjunjung kerukunan, dan menjaga persatuan serta kesatuan tidak akan pernah hilang sepenuhnya dalam diri kita. Kedepan banyak tantangan bangsa yang akan dihadapi, seperti halnya sikap radikalisme yang menjadi bibit pemecah belah bangsa. Saat ini tidak dapat kita pungkiri, paham radikalisme tumbuh subur di sejumlah daerah di Indonesia yang kadangkala dilindungi oleh oknum tertentu untuk kepentingan tertentu. Cara saya untuk generasi muda perlu diberikan pendidikan generasi muda. Bagaimanapun juga pemuda banyaklah ada penyusup-penyusup yang ingin memecah belah bangsa kita. Jangan kita ngomongin bangsa kita, memecah belah kadang-kadang di daerah. Maka dari itu untuk menyikapi masalah itu, generasi muda harus diberikan bekal. Diberikanlah pendidikan yang mengenai radikalisme, bagaimanapun juga bagaimana caranya bisa menendang radikalisme supaya kita tetap bersatu. Bagaimanapun juga seperti apa yang saya katakan tadi, pemuda adalah merupakan bagian daripada hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai pemuda yang masih goyang ini disusupi oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah seperti radikalisme. Maka di sini peran pemerintah, baik itu pemerintah tingkat 1 maupun pemerintah tingkat 2, terutama yang membidangi masalah kepemudaan setiap saat. Pemuda nasional sebagai identitasnya, bukan pemuda Sunda, pemuda Jawa, atau yang lainnya. Mereka menggambarkan persatuan sebagai suku di Indonesia sesuai dengan semboyan negara ini, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan suku serta adat istiadatnya jangan dipandang sebagai sebuah kekurangan, sebab hanya akan membawa bangsa ini ke dalam perpecahan. Sebaliknya, keragaman ini justru merupakan keunggulan yang harus kita banggakan. Kita telah berhasil menyatukan ratusan suku bangsa di dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semua pihak memiliki kewajiban untuk memberikan bekal kepada generasi muda terhadap jiwa nasionalisme yang saat ini semakin memudar. Begitu pula tokoh agama hendaknya memberikan pencerahan dan pendidikan agama sehingga menjadi pondasi bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan ke depan. Berbicara masalah moral untuk generasi muda kita, khususnya untuk anak-anak sampailah tingkat SMP, SMA ataupun mungkin ya sampai perguruan tinggi. Itu kalau kita lihat sekarang, kita lihat di media-media sosial, ya itu sangat jauh berbeda dengan kelakuan atau perilaku anak-anak yang lahirnya tahun 70-an atau 80-an. Kenapa demikian ya? Ketika kita menerima waktu itu sebagai murid, yang kita takutkan adalah guru waktu itu. Ketika kita melihat guru itu adalah rasa deg-degan. Itu moralnya kita benar-benar waktu itu masih tinggi rasa menghormati seorang guru. Tapi pada era sekarang kita lihat di media, guru itu malah menjadi bahan candaan untuk murid-murid. Ya, bagaimana cara merubah hal itu? Kalau menurut pendapat saya, itu kembalikan aja ke kurikulum yang dulu. Kita menghormati orang tua. Apa yang kita perbuat akan mendapatkan sanksi secara vertikal atau yang disebut dengan hukum karma pala yang diajarkan oleh agama Hindu, itu misalnya begitu. Itu benar-benar jangan mengambil begitu. Hormati guru itu, karena guru itu adalah di dalam catur gini beliau adalah seorang guru yang guru pengajian yang harus kita hormati dan junjung tinggi. Nah dari sana kita memulainya. Tapi kalau sekarang malah guru yang diajak bertengkar, malah guru yang dicanda-canda, sehingga guru itu saya lihat itu hilang wibawanya. Sumpah Pemuda menjadi alat penting untuk mengajarkan sejarah kepada generasi muda. Dengan memahami perjuangan masa lalu,
Mereka akan lebih menghargai kemerdekaan yang dinikmati saat ini dan merasa terdorong untuk berkontribusi dalam memajukan bangsa. Bagaimana generasi muda dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Mereka bisa melakukannya dengan menjadi warga yang peduli terhadap pembangunan negara, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung persatuan dan kemajuan bangsa.